Sayyidina Muhammad Sayyidil Yatama Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ini pertama kali saya kesini ya. Biasanya kita ke Masjid Al-Khaif. Ini ada orangnya nih. Al-Khaif. Maaf ya, belum kesana lagi. Minggu depan ke luar kota, ke Kalsel saya. Ini udah bulan Safar ya. Ya nggak apa-apa. Tahun baru Hijriah. Sebenarnya di dalam ajaran Rasulullah SAW tidak diatur mengenai perayaan tahun baru. Maka ini bagian daripada uruf tradisi. Tidak diatur juga mengenai ada namanya bulan anak yatim, itu enggak diatur. Itu masuk ke tradisi. Ketika Sayyidina Al-Husain dizolimi oleh beberapa kelompok pengkhianat, lalu dipenggal, anak beliau jadi yatim semua, maka ulama kita menyebut malangnya, semalang-malangnya anak itu adalah bulan Muharram, 10 Muharram. Namun kita nggak berlebihan. Kita tidak akan meratapi kejadian Sayyidina Al-Husain. Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad pernah melewati satu tempat, apa kata beliau? Aku mencium bau darah segar cucuku Husain. Padahal Sayyidina Husain masih kecil. Nabi telah dikasih tahu mengenai meninggalnya, sudah diwahyukan. Gak jauh-jauh beda. Beberapa tahun sebelum salah satu anak saya dipanggil Allah pun kita sudah dikasih tahu. Cuma udah lupa, amnesia. Pas kejadian baru ingat, ya Allah ternyata ini. Akhirnya ridho, kalau yang tadinya kaget ridho lagi. Jika dulu ada nabi dibunuh, nabi yang dibunuh di dalam pohon, nabi apa? Masih ingat gak? Nabi Zakaria apa Yahya? Zakaria. Beneran. Ini nabi dikejar oleh kaumnya, tapi orang gak menceritakan bahwa si kaumnya ini sebenarnya ada orang yang mengerti ilmu kenabian, tapi dia lawannya nabi. Itulah Dajjal. Kalau enggak bisa nyari. Nabi masuk ke dalam pohon masih ketahuan. Kalau enggak Dajjal enggak ngerti. Cuma siapanya Dajjal kita enggak ngerti itu siapa. Ya, wallahu a'lam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara ikhwah fillah, peringatan tahun baru kah, peringatan hari yatim kah, ini masuk ke bagian tradisi umat Islam. Kita tidak kultuskan, tapi boleh kita buat dengan syarat tidak ada di situ hal-hal yang batil. Nggak ada kan yang aneh-aneh? Nggak ada, bagus-bagus aja. Ya, nggak boleh menyerupai kaum ini kaum itu. Lah kelompok yang membid'ahkan kajian-kajian kita buat pengajian sama kelompok agama sebelah. Mereka ibadahnya cuma hari Minggu. Kalau kita buat kajian rutin hari Minggu, menyerupai mereka nggak? Benar nggak? Hijrah ya. Nah, hijrah itu bahasa Arab artinya meninggalkan atau mendiamkan. Ada satu hadis kata Hajara, Nabi SAW mengatakan, la yahillu limri muslim ayahjura akhahu fawqa thalathi ayyam. Ini terjemahan kata hijrah. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya selama 3 hari.
tidak menyapa. Dari mana kalimat ini? Ternyata yahjuro. Yahjuro arti harfiahnya bukan tidak menyapa. Arti harfiahnya adalah mendiamkan, meninggalkan. Itu arti yahjur. Hijrah. Maka hijrah itu, walaupun kita masih melihat yang aneh-aneh, kemungkaran, tapi kita tidak meliriknya, itu namanya hijrah. Dulu meliriknya, sekarang tidak meliriknya. Ini yang disebut tahun baru hijrah. Maka orang yang hijrah bukanlah pindah rumah, bukanlah pindah aliran. Dan saya agak khawatir jika ada kita euforia dengan pindahnya seseorang dari agama sebelumnya ke agama Islam. Hati-hati Pak. Nih, saya cinta dengan semua mu'alaf, tapi saking cintanya kita kepada mu'alaf, kita nggak ridho dia menjadi ustadz sebelum ilmunya mumpuni. Dan hari ini karena kita senang diceritain dia mu'alaf bagaimana, dia lupa ngaji, akhirnya dia udah ceramah. Awalnya hanya menceramahkan kemu'alafannya, lama-lama dia ceramah jelek-jelekin agama sebelumnya. Kita nggak mau yang begitu. Tidak usah dia menjelekkan agama sebelumnya, cukup dia mengatakan agama ini bagi saya lebih baik. Cukup, selesai. Nggak usah jelek-jelekin agama sebelumnya. Tapi ada orang yang mencari simpati dengan cara menjelek-jelekan agama orang lain. Hati-hati Pak. Ya, mu'alaf modus, hijrah palsu. Itu hijrah antara agama. Ada juga hijrah antara aliran atau hijrah lifestyle. Kamu udah hijrah ya? Kalau sudah hijrah nggak boleh begini. Jadi ternyata hijrah itu dalam pikiran dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Bukan begitu hijrah. Akhirnya dia seharusnya belum jadi ustadz, sudah jadi gaya ustadz. Yang boleh ngomong nggak boleh siapa? Ustadz tuh yang ahli fatwa. Jadi jangan-jangan kita hijrah, akhlak kita belum hijrah. Kita baru hijrah atribut. Mohon maaf nih ibu-ibu, baru hijrah jilbab, belum hijrah hatinya. Baru hijrah celananya, dari ke bawah agak naik dikit, dari celanaan ke sarung, dari sarung ke gamis. Kita belum hijrah beneran, dari gak jenggotan punya jenggot. Itu baru hijrah performan fisik. Nabi mengatakan hijrah nggak begitu. Ya, al-muhajir, ya, al-mujahidu man jahada hawa, al-muhajiru man, kalau kita terjemahkan, orang yang jihad itu orang yang melawan hawanya, keinginan negatifnya. Sedangkan orang-orang yang muhajir, man hajara ma nahahullah, orang yang berpindah dari yang Allah larang kepada yang Allah bolehkan. Nyalah-nyalahin orang itu dilarang, menghina orang lain itu dilarang. Kok tambah hijrah, tambah menghina orang? Apa kata Allah? La tatafarraqu, jangan engkau berpecah belah. Dalam hadis Nabi, ya, la tatadabaru, jangan saling buang muka, jangan saling merendahkan. Tapi kok semakin beragama hari ini semakin ganas. Di sosial media, ganas-ganas, di grup ganas-ganas. Baru hijrah kemarin nyalain ustadz yang sudah 20 tahun, 30 tahun ngaji. Baru hijrah 3 bulan lalu sudah berani nyalain kiai, menganggap kiai musyrik. Kiai itu baru lahir udah jadi santri, kira-kira gitu. Hati-hati. Hijrah yang sebenarnya hijrah dari akhlak yang tidak terpuji kepada akhlak yang terpuji, bukan hanya sekedar performan. Ya. Saya berdoa semoga kita yang hadir ini adalah orang-orang yang hijrah secara lahir dan batin. Amin ya. Apalagi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasanya ruh, spirit itu ruh, semangat. Ya. Sejauh kita memandang komunitas kelompok
yang ruhnya punya kiblat sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya tubuh Ka'bah. Betul. Kiblatnya selera makanan, kiblatnya pendengaran, suara yang merdu, kiblatnya pandangan kepada objek yang indah, yang cantik, yang gagah. Kiblat pet, duit. Kiblat hati nggak boleh sama. Jadi kiblat itu harus sesuai, yang mengarah, yang diarahkan, dan objek tempat mengarah. Tubuh fisik, maka kiblat fisik. Kak, kolbu fisik atau non fisik. Kiblat dia cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kolbu mulai penting, mau dia ustaz, mau dia baru hijrah, mau dia santri, kalau Allah lihat orang ini sungguh-sungguh tapi terjebak, itu dikembalikan. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ingin jadi ulama. Ulama itu mengenal Allah. Di tengah perjalanan beliau asik dengan viralitasnya, popularitasnya, kemasyhurannya, asik dengan posisinya, dan dia menjadi orang terpercaya Perdana Menteri dan menjadi rektor di Nizamiyah. Mahasiswa yang boleh ikut itu cuma mahasiswa yang menguasai kitab-kitab hebat. Ada 300 mahasiswanya. Kalau belum sesuai dengan kriteria keilmuan itu, belum boleh ikut ngaji dengan Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali muridnya pulang ke semua negeri. Waktu itu belum ada YouTube, Pak. Di masa hidup Ghazali, kitabnya sudah dipakai sampai ke Andalus. Dia masih di Irak. Irak ke Andalus, Andalus itu Spanyol, jauh ke dekat? Jauh sekali. Pakai apa tuh? Gak bisa diposting pengajiannya. Maka Imam Ghazali mentransfer big datanya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya inilah yang menyalurkan, menyampaikan. Mereka lah yang menjadi sosial media saat itu. Muridnya pergi ke Uzbek, pergi ke India, pergi ke Andalus, pergi ke mana-mana. Salah satu murid beliau yang terkenal namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, ahli hadis. Bukan Ibnu Arabi Andalusi, ya. Ada dua Ibnu Arabi di zaman yang sama. Bayangkan, kira-kira kalau Imam Ghazali sekarang ada, semua ustadz viral kalah, Pak. Ya, semua ustadz masyhur kalah. Bahkan orang yang menyalahkan Ghazali pun tunduk kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hafal lebih dari 10.000 hadis. Kelihatan di ihya-nya. Hadis yang marfu kepada Nabi sekitar 5.000. Yang dhaifnya hampir palsu itu sekitar 300. Tapi setelah diuji nggak nyampe 100. Jadi tidak benar Imam Ghazali ini, banyak hadis palsunya nggak benar. 5.000, ada yang hafal hadis 5.000. Lalu dia hafal kata-kata ulama sahabat lebih dari 5.000. Quran di luar kepala, Pak. Kalau kita benar-benar di luar. Imam Ghazali. Tapi beliau kemudian hijrah. Dia sudah puas, apapun dia sudah dapat. Akhirnya selevel Imam Ghazali masih mencari guru. Maka saya menyarankan kepada diri saya sendiri dan kepada para pendakwah, para guru, para kiai, kita harus tetap punya guru rohani. Mursyid disebut bahasa Arab, dan itu wajib. Jadi ustadz enak, Pak, gak ada yang kontrol, gak ada KPK-nya. Kalau presiden, DPR, ada KPK toh. Kalau lembaga keuangan, ada OJK, ada BPK. Kalau ustadz, nggak ada tuh lembaga pengawasan ustadz, LPU, nggak ada. Dan itu cuma di negeri ini. Di negeri sebelah kita, jiran kita, bahkan di Arab Saudi, ini imam-imam Masjidil Haram beberapa masuk penjara. Coba
Ya, orang Indonesia yang ceramahnya kenceng-kenceng taruh sono Pak, nggak pulang-pulang paling. Ya, nah nggak bersyukur. Maka saya sampaikan kepada para pendakwah, ente syukurlah. Syukur tempat kita enak sekali. Di jiran bagus, mereka ustadz itu ada sijilnya di Tauliah. Dan kalau di Malaysia, ustadz itu hanya boleh di provinsi atau negara bagian. Akhirnya pergerakan dakwah jika di luar Ahlussunnah bisa didetek. Namun untuk Indonesia itu nggak cocok. Ya, Indonesia nggak cocok. Kita sudah terlalu bebas. Bener nggak? Ini saya mau tanya nih sama pengurus, minta izin ke polisi nggak buat pengajian begini? Enggak, buat aja. Saya kalau ke jiran, nama saya harus didaftar dulu, dikeluarin sijil dulu. Begitu mereka rapi jaga. Indonesia udah nggak sanggup begitu udah. Di sana disyukuri karena sulit muncul kelompok aneh-aneh, itu disyukuri di jiran. Di kita baru muncul undang-undang apa langsung disebut diktator. Ya, saya bersyukur ini negeri sorganya sholawat, sorganya pengajian. Kita minggir dikit udah ada pengajian, minggir lagi dikit pengajian. Ya macam-macam sih pengajiannya. Hijrahnya Imam Ghazali tadinya viral, dia tinggalkan viralnya. Tadinya masyhur, dia tinggalkan masyhurnya, malah tambah masyhur. Imam Ghazali yang tadinya masyhurnya hanya di bumi, jadi masyhur di langit, kira-kira begitu. Ya, orang kalau udah masyhur di langit, mau diserang 1 miliar orang nggak akan ngefek. Imam Ghazali sudah berapa banyak orang-orang ingin menjatuhkan nama beliau, itu nggak bisa, karena beliau ruhaninya telah hijrah kepada Allah Subhanahu. Nah, itu yang disebut dalam hadis, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, Allah kan bukan fisik, Allah itu yang menghembuskan ruh kepada kita. Maka yang harus hijrah, ruh ini yang terpenjara oleh fisik ini, ruh yang terpenjara oleh pekerjaan, terpenjara oleh cinta materi, cinta palsu, dia kemudian kembali kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kasih tahu Pak, setiap hati ada kecenderungan kepada sesuatu yang lain, maka kita akan menjadi budaknya. Bapak senang makan apa Pak Haji? Hobinya makan apa Pak Haji? Dulu waktu muda senang ini nggak? Soto Betawi nggak? Sate. Kalau udah senang sate, di mana aja ada sate enak dicari nggak? Bener ya, dicari. Kita diperbudak sama lidah ini. Kalau saya dulu seneng banget kebuli Pak, kemana-mana kita nyari, antri kita tungguin. Maunya ruh ini terpenjara oleh selera fisik. Dulu kita seneng durian, kalau sekarang udah bisa ngatur-ngatur lah. Kalau dulu nggak bisa Pak. Oh kalau durian, masya Allah, nggak cocok sini, cari sampai sini, begitu. Ruh ini akhirnya terpenjara. Ngikutin ini, ngikutin itu, begitulah terus. Kapan kita antri untuk memberi makan rohani? Kapan kita berdesak-desakan supaya rohani kenyang? Nah ini sekarang, ini masa kita untuk hijrah secara rohani. Ini yang paling berat nih, persaudaraan sama kepedulian ya. Persaudaraan bahasa Arabnya ukhuwah. Itu yang kita sebutkan di awal tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Yang benar-benar bersaudara itu cuma orang beriman. Sudah lihat saudara sama saudara tengkar? Pernah dengar berita saudara bunuh saudara karena masalah warisan? Ya, pernah dengar om santet ponakannya ya karena masalah rebutan? Itu biasa.
Dan anehnya itu terjadi di lingkungan pesantren. Tuh, jangan dikira pesantren aman. 1-2 ya. Dikira datang kepada ustadz, ternyata uskun. Oh, kamu kalau datang ke dukun nih, ciri-ciri datang ke dukun ya. Datang ke dia terus dia bilang, kamu disantet orang nih. Nah, kita kan kemudian dapat was-was. Pulang bayangannya, saya disantet. Begitu. Oh, berhasil nih orang. Hati-hati, ini ciri-ciri dukun, Mbak. Walaupun bajunya ustadz. Kalau ciri-ciri ustadz nggak begitu. Itu ujian dari Allah. Itu dia. Ya. Tipis ya, tipis sekali. Persaudaraan itu nggak ada yang abadi kecuali persaudaraan ruh. Kenapa? Kalau saudara sama saudara mati, selesai. Banyak saudara, ini saya tanya, Bapak ada punya saudara yang meninggal, kapan terakhir kirim Fatihah? Ibu, kapan terakhir kirim Fatihah? Atau sedekah atas nama saudara? Kapan terakhir? Atau nggak pernah sama sekali? Nggak nyampe tak? Ya, emang pernah masuk ke alam sono? Ya nyampe lah. Dalilnya kuat, dalilnya mutawatir, mengingkarinya bisa kufur. Bahwa amal orang hidup sampai kepada orang mati. Ya. Kapan kita terakhir? Jika saudara itu hanya terhubung secara hubungan nasab, kita jarang sekali mendoakan. Coba tanya orang-orang ahli zikir, orang-orang santri, orang-orang thariqah sufi yang dianggap sesat. Ternyata mereka nggak sesat. Gurunya didoakan tiap hari, teman-temannya didoakan tiap hari, bahkan umat Islam yang menyesatkan mereka pun didoakan kebaikan tiap hari. Ahli zikir, karena mereka punya persaudaraan. Maka persaudaraan ini dibagi ukhuwah iman, diniyah, bahkan agama. Selama dia ada di negeri damai, maka dia saudara. Ya, ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Contoh, tetangga non muslim kena musibah, nanya dulu nggak? Kamu syahadat dulu. Mau bantu dia. Ada orang kena banjir, ditanya dulu nggak? Kamu agamanya apa? Begitu nggak? Atau langsung bantu? Langsung bantu. Orang tabrakan, langsung ditanya nggak? Kamu apa agamanya? Kalau Islam saya bantu. Begitu nggak? Kan enggak. Ini namanya ukhuwah insaniyah. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ya. Akramakum indallahi atqakum, ya. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam. Enggak disebut di situ mukmin, disebut di situ bani Adam. Cara dulu baru kemudian bab takwa. Jadi pun belum ada iman, itu sudah lihat mulianya ada yang berhenti dengan kematian. Orang-orang beriman karena ruhnya abadi, diabadikan oleh Allah, tubuhnya berpulang kepada tanah, maka persaudaraan nasab habis, tapi ruhnya tetap menjadi saudara. Orang yang hatinya, ruhnya waktu di. Inilah rahasia kenapa kita selalu kirim doa. Bapak Ibu lewat kuburan baca salam nggak? Gimana salam? Assalamualaikum. Apa assalamualaikum gimana? Assalamualaikum ya. Al-bur. Itu hadisnya baru atu. Nambah dong ya. Assalamualaikum ya ahla daril mu'minin. Salam atas kalian wahai penghuni kampung orang beriman. Jadi kubur itu disebut kampung orang beriman. Apa? Selain beriman sebelum meninggal, dia akan tambah iman setelah meninggal. Kita ngucapin salam. Jadi bagi kita, kehidupan tidak berhenti dengan kematian. Setelah dia mati, dia hidup tapi dia beda. Maka kita ucapin salam. Seandainya kematian itu memutus kehidupan
Dan kita kalau lewat kubur nggak perlu salam. Tadi ada yang lewat kubur? Ada yang baca salam? Enggak. Coba amalkan, ini amalan saya. Saya tiap kali lewat kubur salam. Sempat baca Fatihah. Assalamualaikum ya al-kubur ya Assalamualaikum antum salafun al-asar. Kalau bahasa Arabnya cukup Assalamualaikum ahli kubur, Fatihah, udah gak cukup. Ya, kita doa, ya Allah ampuni saudaraku yang ada di dalam kubur. Bapak kalau meninggal, paham maksud saya nanti. Betapa senangnya ahli kubur jika ada orang ngucapin salam dan baca Fatihah. Tapi kalau belum meninggal nggak paham maksud saya. Ini persaudaraan. Ini kita kapan temunya, kapan kenalnya. Karena bab ilmu iman ini yang buat kita saudara. Sama teman-teman di Al-Khaif udah kayak saudara saya. Ditiru bentar. Yang terakhir peduli ilmu Al-Habib Al-Jufri. Jadi Al-Habib Al-Jufri ceramah, beliau ambil dari judul. Ternyata itu ulama-ulama terdahulu. Mereka kalau ngajar judulnya dulu sih. Kadang di judulnya sudah selesai, tinggal Assalamualaikum. Yang terakhir peduli itu Arabnya itu bisa ihtimam, kepedulian bisa. Tapi peduli itu saya menerjemahkannya dari nama Rasulullah Rauf, Wadud. Nama ini sangat dekat, sangat peduli. Kewadud yang sangat empati. Kalau simpati kita ngeliat orang susah ya hidupnya, simpati Pak. Itu mah siapa juga bisa, ya enggak? Tapi Bapak kalau sudah wadud itu dimulai dari cinta, bidat, mawaddah. Apa yang dirasakan kita, akhirnya kita mau berbagi. Jadi ciri orang dapat nur Allah al-wadud, berbagi dengan orang yang dia lihat susah. Inilah sir Nabi alaihi salam. Maka dulu kita ya, Kiai Mustafa Yakub, ada orang datang ke rumah, dikira itu Kiai dihipnotis. Masa Kiai hipnotis nggak mau kali? Itu setan kalau ngeliat Kiai saya pasti takut ya. Kita aja takut. Segen kita sama Kiai. Katanya segen, apalagi iblis. Itu ada orang datang, tiba-tiba minta 2 juta, 3 juta. Beliau kasih aja. Besok-besok dibilang, Pak Kiai dihipnotis orang nih. Jamaah ul adab. Kiai udah bilang dihipnotis. Apa jawaban Kiai? Saya khawatir kalau itu dinade. Itu bukan berarti hidup nggak, bukan begitu Pak. Hati-hati. Orang datang, siapa aja pun sedikit kasih, maka kemanapun buat duit cash walaupun sedikit ya, amal kemanapun jalan cash walaupun sedikit, 50.000, nggak ada 10.000, 5.000, berapa aja. Nanti jika ada orang kadang-kadang sir kepedulian itu ada lewat mukanya nggak jelas, kita jujingnya ya. Ada yang anak macam ujian pilihan. Orang yang kemudian mulai yang logikanya terlalu binasa, tapi bukan logika yang sehat, logika kebencian. Apa kata dia? Paling juga ntar dipakai blengrong. Apalagi nggak pakai. Ya Bu ya, udah nggak ngasih. Ini nggak dapat sir kepedulian. Kepedulian itulah yang ada pada sir Nabi Muhammad SAW. Inilah bahasa Al-Quran. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi Muhammad punya kepedulian. Ra'uf. Saya menerjemahkan Ra'uf itu peduli. Semoga mas ini musola punya gerakan kepedulian itu. Amin. Ya. Jangan hanya event begini. Kalau bisa tiap bulan.
Didata apa? Pernahkah masjid pikir mendata orang-orang duafa, mendata orang-orang fakir, lalu membantu mereka setiap bulan? Mereka nggak susahnya nggak hanya sebelum Lebaran, Pak, setiap hari. Kita kalah sama agama sebelah. Padahal sistem ini sudah ada di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak pengurus bendahara, masjid yang tidak sehat yang duitnya numpuk. Saya belajar itu bukan di sini, belajarnya di Perancis. Jadi ketika ngomong orang-orang NGO, apa kata mereka? Kami di sini, jika ada NGO dapat dana dari pemerintah dari manapun, dananya harus habis sebelum akhir tahun. Ternyata ada masjid yang ngamelin itu ya, saya dengar. Coba mulai Pak, nggak usah nunggu, nggak usah survei jauh-jauh, coba belajar kecil-kecilan. Ya Pak bendahara, baik masjid atau musola. Ya. Nabi Muhammad SAW kalau tempat di rumah itu selalu ada, selalu bagi nggak, rezeki nggak berpintu, keluar nggak berpintu lah itu dia. Ya. Orang-orang ini di dalam kolbu bertahan nama Allah Rauf, Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kolbunya. Kolbu kita yang bertahan. Bakhil, ya. Nama setan itu. Bakhil itu nama setan, Bapak Ibu. Bakhil itu nama setan pelit. Ya. Itu nama setan, serius. Yang bikin begini, ntar kalau kamu kasih dia, duitmu habis. Satu. Yang kedua, kayak tadi, kalau kamu kasih dia, terus pakai mabuk. Belum ngasih sudah duduk. Macam-macam. Yang paling lucu, ada kejadian jamaah mencurigai kiainya, murid mencurigai gurunya. Nah itu pernah kejadian, ya. Tapi ini juga bukan alasan untuk kiai semena-mena sama murid, ya. Baik. Tahun baru ini ada sesuatu yang baru Bapak Ibu di tahun ini, bahwa kita baru saja memorinya lepas dari ketakutan pandemi. Benar nggak? Karena berkali-kali kita sampaikan memori manusia itu sangat pendek sekali, short, sangat pendek sekali. Dulu ketakutan. Sekarang orang lupa semua. Orang lupa semua. Di masa takut itu banyak kemudian datang kepada Allah, hijrah kepada Allah. Sekarang orang lupa lagi. Ya, ingat Allah selalu negur. Engkau tidak bersyukur tidak di saat ada, aku akan menegurmu dengan dicabutnya pemberian. Ya. Jadi mumpung ini masih ada, pakai pengajian sebanyak-banyaknya. Hidupkan majelis sholawat di masjid ini. Jangan nunggu maulid Pak, kelamaan. Ya, maulidnya kalau bisa sekali seminggu ada. Maulid aja, apa mau sholawat aja. Gak usah debat. Ya, udah dianggap bid'ah, udah berhenti aja tuh yang bid'ah, yang nggak suka, udah di sono. Ya, emang sholawat bid'ah? Bidadari surga tidak hanya lidahnya yang bersolawat, urat-urat di tubuhnya menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Suyuti menulis kitab Al-Khasais Al-Kubra, apa kata beliau? Pembuluh darah urat-urat cantiknya para bidadari berlafazkan, bertuliskan nama Rasulullah Sallallahu. Itu bidadari. Makanya bidadari itu apa? Bau keringatnya harum. Karena pembuluh darah menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna daripada Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikrak. Hai Muhammad, kami telah angkat namamu. Dijadikan nama Nabi Muhammad itu salah satu cara berzikir.
Oleh karena itu ulama kita sepakat, sholawat itu nau'un min anwa'i zikrillah, salah satu cara berzikir kepada Allah. Ja'altu zikraka min zikri, aku jadikan menyebut namamu hai Muhammad dengan bersolawat itu bagian dari berzikir kepadaku. Kita kalau solawat nyebut nama Allah ya, Allahumma, nyebut nama Allah, zikir. Sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Tapi ingat, kita tidak menyembah Allah lewat Nabi Muhammad. Allah tidak boleh dibayangkan nyatu dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrahnya dua macam. Nabi Muhammad pertama hijrah fisik dari Mekah ke Madinah, kita sudah tahu semua. Nabi juga pernah hijrah ke Taif, ditolak. Benar kan? Nabi ditolak kan? Nah ini ujian. Orang ketika hijrah itu ada ujiannya. Apa ujiannya? Ditolak orang, dibenci banyak orang. Hati-hati. Antum kalau hijrah, tadinya nggak ngaji, sekarang ngaji. Tadinya yang akhwat ini nggak berjilbab, terus berjilbab. Tadinya pakaiannya begini, terus begini. Tadinya minum, sekarang nggak minum. Nanti diejek orang, ditolak oleh komunitas selamanya. Nabi SAW ketika ditolak, dibenci, balas membenci nggak? Enggak, Nabi nggak balas membenci. Nah inilah hijrah akhlak. Jadi Nabi hijrah ke Taif itu hijrah akhlak. Itu bagian daripada hijrah fisik yang di dalamnya ada hijrah akhlak. Dan yang paling tinggi hijrah rohani Rasulullah SAW. Nabi dihijrahkan Allah sholat di atas arasnya. Itulah sholat tertinggi Rasulullah SAW. Kita kan bayangin Nabi itu ke aras ketemu Allah, Allah ada di aras. Itu keliru. Mau ketemu Allah nggak perlu ke aras. Nabi bisa ketemu Allah di mana aja. Kan Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Nabi dapat mampu, diberikan kemampuan oleh Allah memandangnya di mana saja. Bukan nggak perlu di aras. Tapi saya mau tanya Pak, beda sholat di masjid ini dengan Masjid Nabawi berapa derajat? 1000. Beda sholat di masjid ini dengan Masjidil Haram berapa? 10.000 atau 100.000? Kayaknya ada yang diskon nih barusan. Beda sholat di masjid ini dengan Al-Aqsa di sebuah hadis 500. Berarti ada tempat-tempat kalau kita sholat di situ Allah lipat gandakan nilainya. Dan tempat yang paling tinggi derajatnya adalah Al-Ars, aras Allah SWT. Itulah yang nanti akan kita bahas kalau umur kita panjang. Nanti kita buat daurah akidah Ahlussunnah di sini. Ya nanti boleh gabungan dari mana-mana ya. Kalau ini kan acara internal kita ya. Nanti kita buat daurah akidah Imam Tahawi di masjid ini. Akidah Imam Salafus Saleh Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah. Tapi kapan harinya nanti kita cari Pak Haji ya. Insyaallah. Nabi Muhammad sholat di atas aras. Cara sholat Nabi, bacaan sholat Nabi, itulah yang dibawa ke bumi. Jadilah sekarang sholat kita 5 waktu. Aslinya 50, benar gak? Sebenarnya 50 itu masih wajib pada kenabiannya Rasulullah. Tapi pada kerasulan, kenabian pada dirinya, kerasulan pada umatnya. Oleh karena itu Nabi selalu mengqadha sholat sunatnya yang tertinggal. Nabi ketinggalan sholat sunat fajar. Selesai sholat subuh, Nabi sholat 2 rakaat. Coba kalau Pak pengurus masjid lakukan begitu, dianggap sesat di masjid ini. Ente sholat apa habis subuh, kan gitu ya. Nabi sholat zuhur baru 2 rakaat, tamu datang, langsung ditinggal. Padahal tamunya non muslim. Bayangin, tamunya non muslim. Nabi tinggalkan sholat 2 rakaat lagi. Lalu Nabi sambut mereka, diajak makan.
Setelah asar Nabi sholat 2 rakaat. Gak ada kan rawatib habis asar? Kenapa? Pada hak kenabian beliau, sholat 50 itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi Nabi gak kalamkan. Bahkan beliau mengatakan, saya khawatir jika saya sholat di depan kalian seterusnya, maka kalian mengira ada sholat wajib di luar yang 5. Akhsha ayyashqa ala ummati. Aku khawatir memberatkan kalian. Karena sahabat-sahabat merhatiin sholat Nabi mulu. Ya. Nah, ini rahasianya. Mau Pak sholat 50? Ini sholat 23 aja di diskon di sini 11 rakaat. Ya. Ada yang protes soalnya. Baik. Jadi Nabi sholat di atas aras, 1 rakaat di sana itu sama dengan sholat alam semesta. Kenapa? Ar-Rahman alal arsistawa. Karena Allah yang Maha Rahman bersemayam, melumpah ruahkan kasih sayangnya pada aras. Aras itulah tempat ibadah tertinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dibawa? Ar-Rahman, sifat kepedulian, kasih sayang. Maka mohon maaf, siapa yang masih sholat, udah sholat tapi kebenciannya banyak, dia belum mendirikan sholat. Dia baru sholat tapi belum mendirikan sholat. Ya, udah sholat tapi benci-benci sama kelompok lain. Kayak saya bilang Pak Haji ya, tolong jangan benci pada kelompok yang lain yang nyala-nyalain kita. Kalau kita membenci mereka, kita gagal mengikuti hijrah Taif. Hijrah Taif itu gagal. Orang-orang keras hanya dapat dilawan dengan kelembutan akhlak. Selevel Nabi, ada musuhnya gak? Ada? Masa orang kayak antum ini gak ada musuh? Lebih tinggi dari Nabi? Hah? Allah punya musuh gak? Adakah yang lebih baik dari Allah? Allah setiap hari, detik per detik, itu darah mengalir. Kalau Allah gak izin, itu gak jadi. Allah berhentikan darah sedikit saja di kepala, stroke langsung mati, badannya separuh, badan cuma sedikit. Ada yang miring langsung bibirnya sedikit, canggih sekali. Allah itu tidak pernah luput memperhatikan itu semua. Ini disebut label mirsad, diperhatiin semua. Makanya Allah itu sangat sibuk, sangat sayang, sangat peduli. Kita yang gak peduli, udah dikasih sinyal nih, ya, makan ini bisa bikin badannya gak enak, dihajar aja, tunggu aja 1-2 tahun, stroke permanen. Udah jelas gula, masih hajar pakai karbo. Itu kan sinyal-sinyal, kita udah dikasih. Kita gak sayang kepada diri sendiri. Ya, Allah Ar-Rahman alal arsistawa, Maha penyayang, Maha pengasih. Nah, Ar-Rahman ini Bapak Ibu, ketika kita sholat, ruhnya dianggap sholat di atas aras. Dianggap, bukan beneran. Apabila mampu menyayangi semua makhluk. Ternyata saya menemukan cara khusyuk abadi menyayangi alam semesta tanpa batas. Orang yang sholat dengan membawa ini, tidak ada kebencian di kolbunya, sholatnya pasti khusyuk. Karena khusyuk yang paling tinggi ketika dia merasa berhadapan dengan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bukan khusyuk tertinggi, bukan bapak melayang, hilang sampai di alam mana gitu ya. Bukan. Barangkali itu ya. Mau dilanjut? Udah nunggu lama ya. Jadi hijrah kita, Bapak Ibu, mulailah dari hijrah kebencian kepada hijrah kasih sayang. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyayangi alam sebelum alamnya jadi seperti ini. Sayyidina Jibril diembankan wahyu karena berkat salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Jibril
Dulu di kerajaan langit, di kerajaan surga, ada malaikat-malaikat tapi unsurnya bukan cahaya, unsurnya api. Malaikat ini bernama Azazil, memimpin ibadah surga. Semua zikir dia telah baca, mulai dari subhanallah sampai la ilaha illallah. Tapi ada satu zikir yang kamu baca. Zikir apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini saktinya hampir mirip dengan Jibril, tapi karena kurang salawat dia diusir. Sayyidina Jibril yang zikirnya tidak sebanyak Azazil, karena salawat maka semua zikirnya Azazil Allah kasih kepadanya. Sayyidina Jibril. Kenapa? Dan itu disebutkan sebelum alam ini dicipta, itu malaikat sudah bersolawat 2000 tahun. Ini bukan hadis sahih, tapi ada dalam kitab-kitab Israiliyat yang ulama kita menganggap maknanya benar. Ternyata sesuai dengan hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Jawaban beliau, sebelum Adam dicipta, Adam masih bahan-bahan, aku telah ada. Di masa itulah malaikat Jibril bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril salawat, sedangkan Sayyidina Adam ketika beliau sujud, yang terlihat ada di aras Allah lafaz la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini bukan dongeng, ini ada di dalam riwayat Imam Al-Hakim. Maka bertanyalah Allah kepada Nabi Adam, sedangkan Allah telah tahu jawabannya. Inilah pertanyaan kemesraan antara kekasih dan kekasihnya. Wahai kekasihku Adam, engkau menikah dengan Hawa, maharnya solawat. Dari mana engkau tahu nama orang yang engkau solawatkan? Apa jawaban Sayyidina Adam? Ya Rabb, ketika aku menyembahmu, aku melirik ke arasmu. Di arasmu tertulis lafaz bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semenjak saat itu, kata Sayyidina Adam, aku tahu setelah namamu pasti itu sosok paling mulia di alam semesta. Nabi Adam baru kenal nama. Nabi Adam baru kenal nama. Tapi Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih tua mana, Pak? Nabi Adam tercipta, nama Nabi Muhammad udah ada. Kalau namanya udah ada zatnya belum? Udah ada fisiknya yang belum dizohirkan belum? Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad yang namanya tertera di arasku, maka aku tidak ciptakan engkau. Saya mau tanya nih, kalau ada bendera itu penting nggak? Ada kantor, di situ pasti ada foto pemimpin. Karena penting atau bukan penting? Penting. Nabi Adam ketika memandang kepada singgasana Allah, ada dua nama, Allah, Muhammad. Penting nggak? Sangat penting sekali. Nabi Adam tahu dirinya tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang mengembangkan dua sifat ini, ya, persaudaraan, kepedulian. Itu sebabnya waktu di Madinah ada orang dari Yaman ketemu dipersaudarakan. Hari ini orang belajar keislaman yang sudah beriman dikafirkan. Ini zaman mengkafirkan sesama muslim. Dulu wali-wali Allah datang ke negeri ini mengislamkan orang kafir. Sekarang banyak sekali orang berdakwah mengkafirkan sesama muslim. Itu kemunduran, itu kemajuan. Kok seneng gitu melihat orang jadi kafir gitu, heran. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga hijrah rohani kita
berangkat dari kebencian kepada kasih sayang. Dan saya berharap gerakan memperhatikan anak yatim bukan hanya bulan Muharram ataupun Safar. Mohon nanti pengurus ini kumpul, ya, coba santuni mereka setiap bulan. Dan tidak perlu ada seremonial begini. Ini seremonial sekali setahun. Selebihnya kita langsung, ya. Bapak yang nggak bisa zikir, Pak, yang keras kolbunya, datang ke tempat anak yatim, lihatin mereka nggak ada ayah, nggak ada ibu, ya, elus kepalanya, ajak ngobrol. Hati kita yang keras itu dapat lembut, yang mana kelembutannya hanya didapat dengan zikir 40 hari. Megang anak yatim, kasih bantuan mereka, ngobrol mereka cuma 1 jam, gak nyampe Bapak dapat cahaya itu. Ini yang disebut oleh Nabi, ana wa kafilul yatama kahatain fil jannah. Tapi saya punya ungkapan lain. Nabi Muhammad itu sayyidul yatama. Nabi Muhammad itu penghulu anak yatim bahkan piatu. Benar? Lahir ayahnya enggak meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. Baru remaja kakek tercintanya meninggal. Dakwahnya belum kuat, Abu Thalibnya meninggal. Gak lama istri terhebatnya meninggal. Udah yatim cinta, makanya yatim kasih sayang. Inilah alasan barangkali secara psikis kenapa Nabi istrinya tua. Bukan karena Nabi itu pencinta berondong, enggak. Salah itu. Beliau itu gak punya ibu. Maka beliau, Allah kirimlah sosok keibuannya yang luar biasa, Sayyidatuna Khadijah, yang menemani Rasulullah SAW. Emang Rasulullah masih perlu diajar? Enggak perlu. Nabi itu cuma perlu didampingi. Dan yang mendampinginya adalah pewaris kerohanian Sayyidatuna Hawa, ya. Ketika Nabi galau, ini penutup sudah close. Nabi galau, wahyu turun, Nabi khawatir ini setan, iblis atau apa. Datang ke rumah menggigil, demam. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Wahai suamiku, engkau ini, disebutkan amal beliau, semuanya amal kepedulian. Jadi Rasulullah sebelum ditugaskan sebagai Rasul, beliau sudah Nabi secara rohani, tapi belum dapat tugas. Beliau mengembangkan persaudaraan dan beliau, apa kata Sayyidatuna Khadijah? Wahai suamiku, engkau ini tuqrid dhaifa, orang yang selalu memuliakan tamu, menyambungkan silaturahim, suka memberi. Maksud Sayyidatuna Khadijah apa? Wahai Muhammad suamiku, kalaupun itu datang yang gaib pasti bukan iblis, karena iblis nggak kuat lihat kamu. Itu maksud beliau. Akhirnya Nabi Muhammad SAW jadi tenang. Bukan kayak istri-istri zaman now ya, lu sih salah gitu. Salah lu sih, apa suaminya dibuat terpuruk ya. Temen nih, jika ada anaknya, saudaranya, pasangannya sedang terpuruk, rangkul dia. Orang terdekat itu yang akan paling menyelamatkan. Inilah kunci sukses bagi Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang membuat Nabi tidak bisa lupa Khadijah. Aisyah paling cantik dan satu-satunya yang paling gadis. Gak ada yang lain, ada mantan semua. Tapi beliau tidak dapat melupakan wajah Khadijah. Kenapa? Peduli. Ya, jadi cinta hakiki bukan kasih kado, enggak, itu ngambil formalis. Kepedulian itulah kado abadi. Mari kita perbanyak kado ini, ya. Baik untuk anak-anak yang duafa, yatim. Siapa tahu nanti di antara kita ada yang anaknya suatu saat yatim. Mumpung masih ada hayat, bantu mereka, ya. Jadilah orang tua mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, nas'alukal afwa wal afiyah. Mari kita doa. Astaghfirullahalazim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.